Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian di mana kita boleh bersyukur kepada Tuhan dalam segala perbuatannya yang begitu ajaib bagi kita semuanya. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Mari kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Kita mau siapkan hati, kita mau doa, di mana doa kita naikkan adalah doa Bapa kami yang di sorga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, pada minggu pagi ini kita kembali beribadah, kita mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mohon pertolongan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati pikiran kami, agar kami Tuhan menyertai kami semuanya pada pagi ini, untuk kami mengerti setiap firman Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu, dan bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk berbicara firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema pada khotbah pagi ini adalah Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara kasih Tuhan, dalam situasi sekarang ini, saya percaya kita dalam kesulitan. Baik secara finansial, baik secara jiwa, tekanan, dan juga keadaan yang membuat kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan, Kuala 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan semua orang yang mengalami berbagai bentuk sakit penyakit, baik tubuh, baik jiwa, dan roh. Tuhan tidak akan menghukum kita dengan sakit penyakit, saudara kasih Tuhan. Sejahat seorang ayah tidak akan menghukum anaknya dengan hal yang jahat. Apalagi Bapa kita di surga. Masalah kita sering kita keluar dari rumah Tuhan. Itu sebabnya jika kita tinggal di dalam rumah Tuhan, maka kita akan aman di dalam perlindungannya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi sebaiknya jika kita hidup di luar rumah Tuhan, maka kita tidak memiliki perlindungan. Bapa di surga sangat mengasihi kita. Ia datang untuk menyembuhkan dan menyelamatkan kita semuanya. Jika kita sudah di dalam rumah Tuhan, maka kita harus taat kepada setiap perintah Tuhan. Dalam kitab Amsal 4 ayat 20, Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapkanku. Mata kita harus tertuju terarah kepada Tuhan. Artinya mata rohani kita harus fokus dan memperhatikan dengan baik setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami bacakan. Arahkan telinga kita berkonsentrasi mendengar setiap firman Tuhan. Setiap kali kita membaca dan mendengar firman Tuhan,
Kita harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Apakah saudara setiap kali mendengar firman Tuhan, saudara ada catat? Apakah saudara pulang ke rumah, adakah saudara membaca firman Tuhan yang saudara dengar, kemudian saudara melakukannya? Kita harus menerima firman Tuhan dengan iman. Jangan ada pertimbangan atau bantahan. Apapun firman Tuhan itu ada perkataan Tuhan. Supaya firman itu berkuasa dan bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Bagaimana kita memperoleh kesembuhan dari sakit penyakit yang kita alami sekarang ini? Dalam kitab Yesaya 38 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkan rohku, buatlah aku sehat dan buatlah aku sembuh. Saudara-saudara kasih Tuhan. Untuk mengalami kesembuhan, maka hal yang pertama, roh dan jiwa kita harus tenang. Terlebih dahulu supaya Tuhan menyembuhkan kita. Semua fisik berkaitan dengan roh dan jiwa seseorang. Dalam keadaan apapun kita harus kembali dengan sungguh hati kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita sembuh supaya kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Yesaya ada Raja Hizkia yang sudah keadaan sekarat dan mengalami kematian. Dan Nabi Yesaya sudah mengatakan, bersiap-siaplah engkau akan meninggal. Nah saudara kasih Tuhan, Raja Hizkia menangis dengan suhu hati, berharap dan memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan, dan dia percaya bahwa dia akan sembuh. Akhirnya Nabi Yesaya balik kembali kepada Hizkia. Tuhan mendengar suara seruanmu, Tuhan mendengar puji-pujianmu, maka engkau diberikan tambah usia 15 tahun. Nah saudara dikasih Tuhan, itulah kuasa Tuhan. Kita berharap pada Tuhan. Apapun yang dikatakan vonis dari dokter, secara ilmu pengetahuan, saya percaya Tuhan pakai dokter dan ilmu pengetahuan medis untuk memberkati kita dan untuk menyembuhkan kita. Tetapi sudah kita lakukan segala cara dengan medis. Jika masih belum mengambil sembuhan, berharap kepada Tuhan. Pujilah Dia, karena Dia akan menyembuhkan saudara. Karena bisa merubahkan ciptaan Tuhan. Ada Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan. Namun di atas semua itu kita harus menjaga hati, agar tetap diisi dengan firman Tuhan dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada satupun mustahil. Kita juga harus selalu mengendalikan keinginan kita untuk selalu bersama-sama Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin kita terpelihara seutuhnya, yaitu tanpa sakit secara mental, tanpa sakit secara luka batin, tanpa sakit secara fisik. Dia menginginkan seutuhnya di dalam jiwa, roh dan tubuh kita. Karena dosa yang membuat kita rusak. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam roh, jiwa dan tubuh, apa perbedaannya? Jika kita pertama-tama mempelajari 3 bagian dari manusia. Manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Roh itu berhubungan dengan di atas, yaitu dengan Tuhan. Jiwa kita berhubung pada diri kita sendiri. Tubuh kita berhubung dengan dunia luar. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, roh itu adalah bagian dari manusia yang sadar akan adanya Allah, adanya Tuhan. Hal inilah dihidupkan oleh roh Allah saat kita diselamatkan. Dan diberi kekuatan oleh roh Allah saat kita diperlukan oleh Roh Kudus. Nah saudara kasih Tuhan, jiwa adalah bagian yang dari manusia yang sadar akan dirinya sendiri. Kesadaran diri. Ini pusat dari ego atau kepribadian saudara kasih Tuhan. Nah saudara, jiwa itu di garis besar adalah akal untuk berpikir, emosi untuk merasakan, bernafsu dan untuk membayangkan. Jiwa itu ada kehendak untuk menginginkan dan memutuskan. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam jiwa dapat menimbulkan itu namanya luka batin. Saudara, apa yang dapat kita lakukan jika kita memiliki luka batin? Kita harus menyadari bahwa luka batin kita itu berakar dari diri kita sendiri, bukan dari luar. Bila kita terus menyalahkan orang lain yang menyebabkan itu, kita tidak pernah akan sembuh dari penyakit kita. Saudara, serahkan semua beban kepahitan, kemarahan, luka hati itu kepada Tuhan.
Di permasmuran berkata Tuhan tidak pernah memandang hina hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Jika ada di antara kita masih menyimpan luka batin, segera melangkah, menghampirin hadirat Tuhan. Dan minta Tuhan beri kekuatan untuk melepaskan semua luka batin. Dan memberikan pengampunan kepada semua orang yang pernah melukai hati kita. Izinkan Tuhan Yesus membalut luka hatimu dan memulihkan keadaanmu. Saudara, ini sangat penting. Jika orang yang luka batin jiwanya tidak pernah tenang, maka jiwanya akan mengalami banyak sakit penyakit. Saudara-saudara hati Tuhan, tubuh adalah bagian dari manusia yang sadar bereaksi dengan dunia luar. Fungsi tubuh adalah menerima rangsangan dari dunia luar melalui panca indera kita. Mata untuk melihat, telinga mendengar, hidung mencium, dan seterusnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudara kasih, saya percaya di dalam diri kita mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Begitu kompleks. Bagaimana saudara? Jika saudara bisa menyembuhkan tubuh saudara hari ini dari segala penyakit, bisa nggak saudara menyembuhkan jiwa saudara? Nah, jika saudara sudah bisa menyembuhkan jiwa saudara dan menyembuhkan tubuh saudara, bagaimana roh Tuhan yang ada dalam tubuh saudara? Roh Tuhan yang membawa saudara untuk keselamatan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana Tuhan memandang suatu penyakit terhadap manusia? Tuhan melihat penyakit manusia itu akibat dosa. Kedua, Tuhan melihat penyakit sebagai tawaran iblis. Dan ketiga, sakit penyakit juga sebagai hukuman dan ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Kalau kita ingat waktu Tuhan Yesus ada di dalam bumi 2000 tahun lalu, dicatat oleh Matius 4. Semua jemaat disembuhkan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta sembuh seketika. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Semua disembuhkan untuk memuliakan Tuhan. Nah saudara, setelah itu Yesus barulah berkhotbah di Matius 5. Diucapkan khotbah dengan ucapan bahagia. Saudara dikasihi Tuhan, jika hari ini saudara datang, mau disembuhkan Tuhan, buka hati saudara. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku menyerahkan semua keadaan saya, segala penyakit ke hadapan-Mu. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Tuhan berkata, akulah yang menyembuhkan engkau. Jika kita mentaati setiap perintah Tuhan dan mendengar setiap perkataannya dan melakukan firman-Nya, dan Tuhanlah yang akan menaungi kita. Tuhan akan menjauhi semua segala penyakit apapun. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan juga yang menyembuhkan kita. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang pimpin kami, membawa kami hidup benar di hadapan-Mu. Jauhilah kita jatuh dalam dosa. Jauhilah kita perbuatan-perbuatan tidak berkenan di hati Tuhan. Karena tubuh kita selalu hidup dalam dunia. Jiwa kita selalu berpikir dengan perasaan kita. Sedangkan roh yang Tuhan berikan kepada kita, mintalah dengan Roh Kudus yang menguasai pikiran dan hati dan tubuh kita. Sehingga kita hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ini firman sangat luar biasa. Jika hari ini dalam situasi saudara mengalami sakit penyakit, baik secara tubuh fisik, maupun secara jiwa, mengalami stres, depresi, kejiwaan, penyakit, dan secara roh yang sudah kering di hadapan Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Dan berlutut di hadapan Tuhan, minta hadirat Tuhan menyertai saudara. Kembali kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menyembuhkan engkau. Tuhanlah yang akan pulihkan tubuhmu. Tuhanlah yang akan pulihkan jiwamu. Tuhanlah juga yang akan berikan Roh Kudus kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati.